Buat kalian yang suka dengan novel kekuatan Harvey York untuk bangkit, dan penasaran dengan kelengkapan ceritanya, dan masih banyak lagi novel-novel menarik lainnya, kalian bisa langsung download aplikasi Good Novel di Play Store atau App Store. Jangan lupa, bantu kami dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih. Bab 66. Makeup Wendy begitu indah, yang membuatnya terlihat cantik hari itu. Awalnya, Howard tidak mengenalinya. Tapi setelah dia melepas kacamata hitamnya, Howard segera terguncang ke intinya. Wajahnya memucat juga. Dia adalah Dewi yang dia gagal mendapatkan kontaknya. Dia tidak hanya bekerja sebagai supervisor di York Enterprise, dia juga mengendarai Porsche. Di sisi lain, dia hanya bekerja sebagai penjaga keamanan di sana. Howard merasa Guite tertegun, dan dengan susah payah dia berhasil menelan sedikit. Berdiri di samping mereka, Harvey tidak merasakan apa-apa. Dia berjalan menuju Wendy, tersenyum dan berkata kepadanya, ruang parkir yang tersisa adalah Guite sempit. Kenapa kau tidak mengambil milikku? Wendy terkejut. York datang dan berbicara kepada saya. Dia dengan cepat membuka pintu mobil dan keluar dari mobil. Dia kemudian berkata, tidak apa-apa. Anda hanya parkir di sana. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke tempat parkir itu. Dia segera lidah keluh. CEO saya memang cukup rendah hati. Ini seperti tempat parkir yang luas, dan ia memarkir sepeda listrik di sana. Lalu kamu, kata Harvey. Saya akan meminta petugas keamanan untuk memarkir mobil untuk saya, kata Wendy segera. Baiklah. Aku akan pergi ke kantor sekarang. Setelah itu, Harvey bahkan tidak mau repot-repot tentang Howard. Dia kemudian berbalik dan pergi. Howard memiringkan kepalanya, dan dia tidak ingin Wendy mengenalinya. Wendy tidak terlalu peduli, dia kemudian menyerahkan kuncinya. Dia berkata, setelah Anda memarkir mobil, taruh saja kunci di meja depan. Selain itu, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia kemudian ragu-ragu untuk beberapa saat dan berkata, Howard, ketua kelas, mengapa Anda bekerja sebagai penjaga keamanan di perusahaan kami? Ekspresi wajah Howard sangat jelek sekarang. Dia kemudian berkata, banyak hal yang sudah saya alami. Begitukah? Wendy tidak terlalu memikirkan hal itu. Bagaimanapun, dia tidak terlalu peduli dengan Howard. Tapi dia adalah teman sekelas lamanya tidak peduli apa, jadi dia tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, kepala tim keamanan dipecat oleh CEO beberapa hari yang lalu. Terus bekerja keras. Mungkin CEO akan memberi Anda promosi dan meningkatkan gaji Anda. Aku, Howard memang tidak bisa berkata-kata. Bagaimana Anda bisa meminta saya untuk bekerja lebih keras? Apakah Anda ingin menjadi penjaga keamanan selama sisa hidup saya? Dia menjadi kesal. Setelah dia membantu Wendy memarkir mobilnya dengan benar, dia ingin pergi dan memindahkan sepeda listrik Harvey. Tiba-tiba, ekspresi wajahnya berubah. Ada yang off. Ini adalah tempat parkir eksklusif untuk CEO. Meskipun saya tidak tahu keberuntungan seperti apa yang dimiliki Harvey dengan dapat bekerja di York Enterprise, jika CEO mengetahui bahwa tempat parkirnya telah diambil oleh menantu yang menumpang, mungkin Harvey tidak dapat mempertahankan pekerjaannya lagi. Memikirkan hal itu, Howard menjadi sedikit lebih tenang sekarang. Saat ini, satu-satunya harapannya adalah Harvey akan menderita dengan cara yang jauh lebih menyedihkan daripada dia. Di kantor CEO, Harvey sudah lama melupakan seseorang seperti Howard. Bagaimanapun, Howard bukan siapa-siapa. Harvey tidak akan peduli padanya. Pada saat itu, Wendy memasuki kantor, dan dia tampak gelisah. Dia kemudian berkata, York, aku ingin kau pergi dan berurusan dengan sesuatu, kata Harvey. Salah satu Zimmer akan datang hari ini untuk bernegosiasi untuk investasi lagi. Anda bertanggung jawab atas proyek ini. Tetapi Anda harus berhati-hati pada detail dan menyusun kontrak yang lebih baik. Saya ingin memastikan bahwa jika Zimmer mengubah penanggung jawab mereka lagi pada menit terakhir kali ini, mereka perlu memberi kompensasi kepada kami dengan sebidang tanah itu. Wendy terkejut. Dia kemudian berkata,
York, bukankah ini seharusnya menjadi sebuah perangkap? Harvey berkata dengan tenang, siapa bilang itu perangkap? Jika Zimmer tahu bagaimana menghormati kami, dan jika mereka tidak mengubah penanggung jawab sejak awal dan melaksanakan proyek dengan baik, kami lebih dari bersedia untuk berinvestasi di dalamnya. Bagaimanapun, itu adalah aset yang luar biasa. Tapi jika mereka masih ingin melakukan beberapa trik, kami akan menyerang balik skema dan trik mereka jika mereka pernah melakukan sesuatu. Kami tidak akan baik kepada mereka. Perusahaan kami adalah perusahaan besar yang berurusan dengan banyak bisnis besar. Kami benar-benar tidak perlu membuang banyak waktu dan energi demi sejumlah kecil uang itu. Kau mengerti itu. Kemudian orang yang bertanggung jawab dari Zimmers adalah Wendy berbicara dengan lembut. Mandy, kami tidak akan menyetujui orang lain kecuali dia. Karena itu, Harvey melambaikan tangannya sedikit, memberi isyarat agar Wendy meninggalkan kantor. Wendy memeluk dokumen di tangannya. Wajah eksgisitnya dipenuhi dengan kekaguman. Dia pasti tahu bahwa Mandy adalah istri Harvey. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Tuan York yang misterius dan dingin akan memperlakukan istrinya dengan sangat baik. Dia benar-benar iri akan hal itu. Jika dia bersedia untuk menempatkan dirinya turun ketika dia berada di universitas pada waktu itu. Memikirkan itu, Wendy tersipu dalam-dalam. Dia tidak bisa membantu tetapi bergumam pada dirinya sendiri, Wendy. Dia pria yang sudah menikah sekarang. Ada banyak pria luar biasa di seluruh dunia ini. Anda tidak bisa hanya memikirkan satu. Di lantai dasar York Enterprise. Mandy berdiri di pintu masuk besar perusahaan dengan gelisah dan khawatir. Dia kemudian mengungkapkan identitasnya kepada resepsionis wanita. Setelah itu, dia dibawa ke kantor Wendy. Wendy mengukur wanita cantik di depannya. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dalam hati. Istri Tuan York memang menawan. Tidak heran York sangat memujanya. Menghadapi istri CEO, Wendy tidak berani bertindak arogan. Dia kemudian berdiri, tersenyum dan berkata, Nona Zimmer, bolehkah saya bertanya apa yang bisa saya lakukan untuk Anda karena Anda meluangkan waktu untuk datang ke sini? Mandy tampak canggung. Dia kemudian berkata, Nona Sorel, sebenarnya saya datang ke sini hari ini karena saya ingin bertemu CEO Anda untuk mendiskusikan sesuatu dengannya. Aku bertanya-tanya apakah Anda dapat menginformasikan Nona Xavier bagi saya untuk melihat apakah CEO sedang luang. 67. Wendy menggelengkan kepalanya dan berkata, CEO memberi tahu kami bahwa dia tidak akan punya waktu untuk bertemu tamu akhir-akhir ini. Tetapi mengenai insiden dengan Zimmers, CEO telah meminta saya untuk bertanggung jawab atas hal itu semata-mata. Jadi jika Anda memiliki request, katakan saja secara langsung. Mandy mengambil setumpuk dokumen dan menyerahkannya kepada Wendy. Dia kemudian berkata dengan lembut, kalau begitu aku akan berbicara terus terang denganmu. Nona Sorel, proyek pusat perbelanjaan Zimmers memang merupakan aset yang luar biasa. Meskipun Anda telah menolak kami 2 kali sebelumnya, kami masih ingin berjuang untuk investasi. Wendy membaca dokumen dengan cermat. Dia kemudian tersenyum lembut dan berkata, Nona Zimmer, karena Anda datang ke sini secara pribadi, saya tidak akan membuatnya buruk dan sulit bagi Anda. Kita bisa berinvestasi di pusat perbelanjaan Zimmers. Benarkah? Mandy tampak bingung. Dia berpikir bahwa dia akan ditempatkan pada posisi yang sulit, tetapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa itu akan semudah itu. Jangan khawatir. Dengarkan aku dulu. Wendy berkata, tetapi karena Anda tidak menghormati York Enterprise sebelumnya, kami hanya menyediakan $30 juta sebagai dana investasi kali ini. Selain itu, kami ingin meningkatkan keuntungan yang akan kami terima berdasarkan apa yang kami sepakati sebelumnya sebesar 10%. Ini adalah kontrak yang kami buat lagi. Anda dapat mengambil kembali dengan Anda untuk membaca melalui mereka. Jika tidak ada masalah dengan itu, cukup tanda tangani dan kirimkan kembali kepada kami. Tentu saja. Jika Zimmer berpikir bahwa kondisinya terlalu keras, Anda dapat memilih untuk tidak bekerja sama dengan kami.
Bagaimanapun, York Enterprise tidak membutuhkan proyek ini. Mandy membaca kontrak dengan serius. Tetapi dia menemukan bahwa kondisi yang diuraikan dalam kontrak waktu itu jauh lebih keras daripada yang dia bawa pulang tempo hari. Zimmer adalah orang-orang yang akan mendapatkan sebagian besar manfaat dalam kontrak sebelumnya. Tapi kali ini berbeda. Zimmer tidak akan mendapatkan banyak manfaat, dan mereka bahkan mungkin menderita kerugian kecil. Namun, Mandy tidak berani banyak bicara. Itu dianggap cukup beruntung karena mereka bisa mendapatkan kontrak kali ini. Wendy tidak terburu-buru. Dia kemudian berkata, "Nona Zimmer, bawa pulang kontrak untuk berdiskusi dengan yang lain dengan benar." Tapi York Enterprise tidaklah sesabar itu. Di kantor CEO, Harvey masih suka membeli kaos putih dari kios-kios yang didirikan di jalanan. Mereka sederhana dan santai. Dia merasa cukup nyaman mengenakan pakaian itu juga. Itu adalah bangunan tertinggi di seluruh distrik bisnis di Newhey. Berdiri di lantai tertinggi dan menikmati seluruh pemandangan Newhey, Harvey merasa cukup tenang. Setelah melihat pandangan itu sebentar, dia berkata dengan tenang, "Sebenarnya, bagi banyak orang, mereka lebih daripada puas dengan itu jika mereka bisa berdiri di tempat seperti ini." Apakah itu benar? Berdiri tidak jauh di belakangnya, Yvonne tersenyum samar dan berkata, "Tapi untuk Mer. York, tempat ini agak pendek. Bagaimana Anda bisa tinggal di tempat yang begitu sederhana mengingat keunggulan Anda?" Superioritas. Harvey tertawa terbahak-bahak, "Aku hanya pewaris York yang ditinggalkan dari Southlight. Jika bukan karena uang yang saya miliki, apakah Anda berpikir bahwa York akan menerima saya lagi? Akankah adik laki-laki saya menyetujui saya? Tidak. Mereka hanya menerima dan menyetujui uang yang saya miliki. Tapi itu hakmu," kata Yvonne lembut. Pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan kekaguman. Meskipun Mer. York telah menderita secara menyedihkan selama 3 tahun, dia tidak pernah menjalani kehidupan yang dekaden. Sekarang akhirnya saatnya untuk bangkit kembali. The York Guite takut padanya meskipun mereka adalah keluarga dengan status seperti itu. Selama hari-hari ini, tidak ada seorang pun dari York yang berani datang dan ikut campur dalam urusan York Enterprise. Dari sana, orang bisa melihat dengan jelas. Buat beberapa pengaturan. Mengintegrasikan properti dan aset di bawah nama perusahaan. Simpan yang luar biasa itu dan lepaskan mereka yang membuat kita kehilangan uang, termasuk semua investasi yang dilakukan sebelumnya karena berbagai koneksi yang mereka miliki dengan York, Harvey menginstruksikan dengan tenang. Mer. York, bukankah kita akan menyinggung York secara ekstrim seperti itu? Yvonne mengingatkan Harvey. Apakah Anda berpikir bahwa mereka akan memperlakukan saya seperti mereka sendiri jika saya tidak menyinggung perasaan mereka? Kita perlu melakukan sesuatu karena York belum pulih. Jika kita tidak melakukannya sekarang, kita tidak akan memiliki kesempatan seperti itu di masa depan. Yvonne, aku percaya padamu. Dan, saya akan memberi Anda 1 bulan saja. Saya berharap setelah sebulan, saya satu-satunya yang dapat membuat keputusan di sini dan hanya suara saya yang terdengar di perusahaan ini. Harvey berkata dengan lembut. Yvonne tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey adalah pria yang sangat menentukan yang bertindak cepat. Selain itu, dia ingin menyingkirkan orang-orang yang ditempatkan York di posisi penting di York Enterprise sebelumnya. Tapi York, mereka tidak berani melakukan apapun untuk saat ini. Harvey tersenyum, dan dia tidak ingin banyak memikirkan hal itu. Dia kemudian menyipitkan matanya dan menatap ke arah pusat perbelanjaan yang telah ditandai oleh Zimmer. Bagaimana keadaan di sini? Nona Sorel telah memberikan kontrak kepada Nyonya untuk dibawa pulang. Namun kondisi dalam kontrak kali ini agak keras. Zimmer mungkin tidak setuju dengan itu, kata Yvonne. Tidak. Mereka akan menyetujuinya. Meskipun 30 juta dolar berarti tidak banyak bagi kami, Zimmer mencengkeram sedotan sekarang. Jika kita menolak untuk berinvestasi di dalamnya, saya khawatir tidak ada bank komersial yang berani menyetujui pinjaman untuk mereka. Harvey tersenyum samar. Dia kemudian berkata, minta Wendy untuk bertindak sesuai dan mengadakan pertunjukan.
Dia harus tampil cukup unggul dan sombong. Terakhir, dia perlu bertindak seperti dia akhirnya setuju untuk investasi setelah banyak kesulitan. Kita perlu membuat Zimmer mengerti bahwa jika Mandy tidak merendahkan diri untuk memohon kepada kita, mereka bahkan tidak akan mendapatkan dana investasi di tempat pertama. Bab 68. Baiklah, Tuan York. Yvonne mengangguk. Pada saat yang sama, dia meratapi para Zimmer. Bagaimana mereka bisa menggertak istri CEO? Para Zimmer benar-benar tidak tahu bagaimana berperilaku dengan benar. Selain itu, minta Tyson untuk datang dan menemuiku di sore hari. Tiba-tiba, Harvey memikirkan orang lain. Yvonne tercengang. Tyson adalah seorang gangster di Niumhi, dan dia menjalani kehidupan yang cukup baik, melakukan itu. Dia tidak pernah memiliki kontak dengan York Enterprise. Mengapa CEO minta dia untuk datang? Harvey berbicara lagi. Yvonne tampaknya memiliki sesuatu di pikirannya. Tapi dia masih mengangguk hormat sebelum dia meninggalkan kantor. Bagaimanapun, setiap perintah Harvey harus dipatuhi dan dilakukan di York Enterprise tidak peduli apa. Dia hanya perlu memenuhi tugasnya, dan dia tidak perlu menanyakan alasannya. Tyson datang. Tapi itu di luar harapan Yvonne. Tyson biasanya orang yang agak menakutkan dan kuat di Niumhi. Setelah dia menerima teleponnya, dia pergi ke York Enterprise dalam waktu kurang dari setengah jam. Dia kemudian menunggu di sana dengan hormat. Hal utama adalah dia tidak berani memasuki kantor Harvey ketika belum waktunya. Dia menunggu sampai jam 3 sore. Dia kemudian dibawa ke kantor Harvey oleh Yvonne. Dia memasuki kantor dengan gelisah. Ketika dia melihat Harvey, dia meletakkan tangannya di samping tubuhnya, dan bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Setelah itu, Harvey melambaikan tangannya ke arah Yvonne, memberi isyarat agar dia pergi. Baru kemudian Harvey menuangkan segelas air untuk Tyson secara langsung. Dia berkata dengan tenang, "Duduklah saja. Kita teman. Mengapa Anda harus bertindak begitu hormat? Jika Anda membiarkan bawahan Anda melihat Anda seperti ini, bagaimana Anda bisa menjadi bos mereka di masa depan?" York, bagaimana saya bisa bertindak seperti bos di depan Anda? Aku hanya bawahan belaka. Tyson menyeka keringat dinginnya. Dia kemudian memegang segelas air dengan kedua tangannya dan berkata, "Mengenai apa yang terjadi di Zimmers tempo hari, saya tidak bermaksud begitu. Jika aku tahu itu kau." Berbicara tentang itu, Tyson sangat ingin mencekik Don sampai mati. Selama beberapa hari terakhir, dia belum menerima kabar dari Harvey yang sangat mengkhawatirkannya. Dia hanya bernapas lega ketika dia menerima panggilan dari Yvonne pagi itu. Harvey duduk sendirian dan berkata dengan lembut, "Saya tidak mengingatnya. Tapi Saudara Tyson, Anda benar-benar cukup mengecewakan saya. Anda sudah di sini di Niumhi selama bertahun-tahun sekarang. Bagaimana Anda bisa menjadi preman orang lain dan mengalahkan orang lain untuk mereka?" Tyson segera ditutupi dengan keringat dingin. Dia berkata, "Tuan York, hanya ada sekali. Itu benar. Saya melakukannya hanya sekali. Saya biasanya tidak pernah melakukan hal-hal semacam ini. Selalu bawahanku yang melakukan itu." Harvey menjawab dengan tenang, "Saya tidak peduli bagaimana Anda biasanya mendisiplinkan bawahan Anda. Namun saat ini, inilah saatnya kita perlu menggunakan kecerdasan kita alih-alih tinju. Jika kita hanya tahu bagaimana menggunakan tinju kita dalam menangani hal-hal, akan ada masalah segera. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud?" Tyson langsung mengangguk dan berkata, "Tuan York, apa yang Anda katakan itu benar. Aku akan ingat itu. Ambil aseat. Jangan duduk karena saya meminta Anda untuk," kata Harvey dengan tenang. "Baru-baru ini, saya ingin Anda menangani sesuatu untuk saya." "Tentu. York, aku siap melayanimu." Tyson tampak hormat. Jika Tuan York meminta saya melakukan sesuatu untuknya, itu berarti dia tidak lagi marah. Selama beberapa hari ini, perusahaan York saya akan menyingkirkan beberapa aset buruk. Saya sadar bahwa orang-orang yang memiliki aset itu bukanlah orang baik. Saya tidak berharap orang-orang ini akan mencoba melawan saya selama proses ini.
Sebaiknya semuanya dilakukan dengan lancar. Dengan begitu, semua orang akan bahagia, kata Harvey dengan tenang. Baiklah, aku mengerti sekarang. Saya dapat menjamin bahwa tidak ada yang akan mencoba membuat kekacauan pada saat seperti ini. Tyson mengangguk dengan penuh semangat. Jika dia bahkan tidak bisa mengurus urusan sepele seperti itu, dia tidak bisa bertahan sebagai gangster di sana. Ada satu hal lagi. Saya mendengar bahwa baru-baru ini beberapa orang mencoba membuat masalah di pusat perbelanjaan milik Zimmers. Apakah itu benar? Harvey melanjutkan. Tyson mengangguk dan berkata, ya, saya pernah mendengarnya. Bagaimanapun, ini adalah proyek dengan keuntungan tinggi dan menjanjikan. Ada beberapa gangster yang Guite tertarik dalam hal itu. Mereka ingin meraih kesempatan itu untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, terutama ketika mereka mendengar bahwa Zimmer telah memperoleh dana investasi 50 juta dolar. Mereka cukup bersemangat tentang itu. Harvey memikirkannya untuk sementara waktu. Dia kemudian berkata, bantu saya untuk menjaga aklose mata di atasnya. Jika ada yang ingin mengambil tindakan apapun, beritahu saya tentang hal itu sebelumnya. Tyson menjawab dengan suara yang dalam, Tuan York, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Tidak akan ada masalah karena itu hanya urusan kecil. Tidak lama setelah Tyson pergi, telepon Harvey tiba-tiba berdering. Harvey, di mana kamu? Di ujung telepon, dia mendengar suara Mandy. Harvey melihat informasi di tangannya dan berkata, saya akan pulang kerja. Lalu, mari kita pergi berbelanja dengan saya. Sepertinya Mandy ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum dia mengatakan itu. Harvey menjatuhkan dokumen di tangannya ke meja dengan keras. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka telah menikah selama 3 tahun sekarang, dan itu adalah pertama kalinya Mandy memintanya untuk pergi berbelanja dengannya. Jangankan berbelanja, dia biasanya akan merasa malu jika dia membawanya kemana saja. Baiklah. Harvey tidak menolaknya. Lagi pula, dia telah memberi perintah pada hal-hal yang dia ingin orang lain tangani di perusahaan. Selain itu, tidak ada masalah besar di perusahaan. Setelah sekitar 10 menit, Harvey mengendarai sepeda listriknya dan mencapai jalan pejalan kaki. Dia tidak bisa membantu karena dia tidak punya banyak waktu tersisa, dan dia memang tidak punya waktu untuk pergi dan mengusir Porsche-nya. Jalan pejalan kaki itu adalah daerah yang paling makmur dan ramai di seluruh Niumhi. Ada semua jenis pusat perbelanjaan besar di sekitar jalan. Itu ramai juga. Setelah Harvey memarkir sepeda listriknya dengan baik, dia segera melihat Mandy. Di antara kerumunan, dia sangat menawan dan mencolok. Pada pandangan pertama, orang bisa dengan mudah mengenalinya. Mandy melihat sepeda listrik Harvey juga. Dia melambaikan tangannya sedikit ke arah Harvey. Mandy mengenakan t-shirt putih sederhana dengan rok lipit dan sepasang sepatu hak tinggi kasual. Pakaiannya menonjolkan sosok tubuhnya yang sempurna sepenuhnya. Oleh karena itu, orang-orang lain di sana tidak bisa bantu tapi berbalik untuk melihatnya. Jika mereka memiliki istri seperti itu, mereka akan sangat gembira, dan mereka bahkan mungkin tertawa bahkan jika mereka tidur nyenyak. Bab 69. Ada wanita cantik lain di samping Mandy. Anehnya, itu adalah Cecilia. Sosok tubuhnya sangat seksi. Pada saat itu, dia mengenakan rok yang sangat pendek, dan dia terlihat cukup menarik dan menggoda. Dua wanita cantik berdiri berdampingan, dan mereka berdua memiliki kekuatan yang berbeda. Memang ada banyak orang yang berbalik untuk melihat mereka ketika mereka lewat. Melihat Harvey, Cecilia sedikit mengerutkan kening. Dia sedikit canggung juga. Sejak insiden dengan 800.000 dolar, dia bertemu Harvey lagi. Dia memikirkan insiden di mana mereka bertaruh satu sama lain dan segera tersipu. Tapi Harvey bertindak seperti dia tidak melihatnya sama sekali. Dia berjalan menuju Mandy dengan acuh tak acuh. Dia kemudian tersenyum dan berkata, sayang, inilah aku. Itu membuat Cecilia agak kesal. Saya berpakaian sendiri begitu menggoda.
Tentu saja siapapun yang melihat saya akan terpesona oleh saya karena saya memiliki sosok tubuh dengan penampilan seperti itu. Tapi bagaimana sombong Anda? Anda bahkan tidak melihat saya secara langsung. Kau ingin aku menamparmu dengan keras. Sepertinya Mandy dalam suasana hati yang baik hari itu. Dia tidak membantah itu ketika dia mendengar Harvey memanggilnya dengan cara yang begitu menawan. Dia kemudian menyerahkan tas di tangannya kepadanya dan berkata, Anda bertanggung jawab untuk mengambil tas untuk kami. Tentu saja Pem siap melayani Anda. Harvey tersenyum bahagia. Baru kemudian dia melemparkan a glance ke Cecilia dan berkata, putriku yang baik, apakah kamu ingin ayah memegang tasmu untukmu? Kamu, Cecilia sangat marah padanya. Dia menatap Harvey dengan tegas. Harvey, jangan berpikir bahwa Anda begitu hebat karena Anda bisa mendapatkan seseorang untuk meminjamkan $800.000. Ketika Anda bisa mendapatkan begitu banyak, maka hanya bertindak sombong seperti itu di depan saya. Harvey tersenyum dan berkata, sepertinya Anda tidak bisa mampu membuat taruhan seperti itu. Kamu. Cecilia marah, tapi dia tetap melemparkan tasnya ke Harvey. Harvey tidak keberatan sama sekali selama Mandy senang. Dia bahkan tidak peduli dengan orang acak lainnya. Harvey memegang tas mereka untuk mereka dan berjalan di belakang mereka. Mandy dan Cecilia berjalan di depannya dan mengobrol satu sama lain dengan santai. Mendengarkan dengan kasar percakapan mereka, Harvey memahami situasinya sekarang. Kondisi yang digariskan oleh York Enterprise terlalu keras. Mandy merasa bahwa Zimmer tidak akan setuju dengan itu. Oleh karena itu, dia mengalami dilema sekarang. Dia ingin melihat apakah dia bisa pergi dan bertemu CEO secara pribadi keesokan harinya. Cecilia tidak memiliki banyak minat ketika Mandy berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Tetapi ketika Mandy menyebutkan CEO baru York Enterprise, Cecilia tampak cukup bersemangat. Dia kemudian berkata, Mandy, sudahkah Anda bertemu dengan CEO baru York Enterprise? Tidak. Mandy menggelengkan kepalanya. Alas. Itu terlalu disayangkan. Saya mendengar bahwa CEO baru tidak hanya muda dan kaya. Selain itu, dia punya 6 bungkus, dan dia sangat tampan. Bagaimana jika aku pergi denganmu besok? Mungkin aku bisa mendapatkan kontak sosialnya. Apakah Anda berpikir bahwa saya memiliki kesempatan untuk menjadi istri CEO? Cecilia tampak seperti anak laki-laki wanita gila, dan sepertinya dia tidak bisa menahan diri. Mendengarkan itu, Harvey menjadi lidah keluh di belakang mereka. Dia berpikir bahwa Cecilia biasanya wanita yang dingin dan menyendiri karena dia tidak memperhatikan pria manapun. Tapi sepertinya dia seperti gadis biasa yang mencintai pria kaya dan tampan itu. Bab 70. Tetapi jika Cecilia tahu bahwa CEO baru yang muda dan tampan itu membantunya memegang tasnya sekarang, apa yang akan menjadi pikirannya? Mandy memandang Cecilia dengan serius. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, ya, Anda memiliki peluang besar. Tapi ada masalah. Anda memiliki banyak saingan. Meskipun saya belum bertemu CEO, saya sudah bertemu yang lain. Sekretarisnya, manajer, dan bahkan resepsionis wanita sangat seksi dan menawan. Mereka dekat dengannya, sehingga mereka memiliki kesempatan agriter pada saat itu. Bagaimana denganmu? Kalau saja Anda pergi ke perusahaan mereka dan membantu untuk membersihkan tempat mereka, dan Anda dapat pergi dan membersihkan meja CEO setiap hari juga. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Kata Mandy. Ide bagus. Seperti yang diharapkan, Anda mengenal saya dengan baik. Aku akan pergi dan melamar pekerjaan besok. Kedua wanita itu tertawa riang. Sekarang, mereka become cukup gambar yang indah di jalan, dan bahkan Harvey yang berdiri di belakang mereka diabaikan juga. Ketika mereka berkeliaran, mereka mencapai daerah di mana hanya barang-barang mewah yang dijual di pusat perbelanjaan. Ada sepasang sepatu yang sangat indah yang dipajang. Mereka melihatnya melalui jendela pajangan di sebuah toko eksklusif di depan mereka. Ada banyak gadis yang mengelilingi toko, melihat sepasang sepatu itu.
Bahkan setelah Cecilia dan Mandy melihat sepasang sepatu itu, mereka juga terpesona oleh itu. Sepasang sepatu itu sangat luar biasa. Mereka mendengar bahwa itu adalah edisi terbatas yang berkolaborasi dengan merek lain secara eksklusif. Hanya ada sepasang sepatu seperti itu di seluruh Niume. Harvey melirik harga dari luar. Itu $16.000. Jika Anda suka, coba saja. Melihat Mandy cukup tertarik dengan itu, Harvey menyeretnya ke toko. Mandy tidak menolaknya, tetapi dia tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak melihat berapa harganya? Gaji saya rendah, dan saya tidak mampu membelinya. Jangan bilang kau akan membelikannya untukku, kan? Sekarang Mandy percaya bahwa Harvey bekerja untuk teman sekelasnya. Berdiri di belakang mereka, Cecilia tampak bersemangat juga. Dia kemudian berkata, saya bertanya-tanya apakah CEO akan membelinya untuk saya. Jauh lebih baik jika Ichan menjadi istri kecil CEO yang menawan. Harvey memutar matanya, dan dia tidak ingin repot-repot tentang wanita yang cukup gila. Dia kemudian tersenyum pada Mandy sebelum dia berbalik dan berkata kepada karyawan di samping mereka, gadis cantik, bisakah kamu mengambil sepasang sepatu itu ke Forus, sehingga dia bisa mencobanya? Karyawan itu adalah seorang gadis berusia pertengahan 20-an dan dia memiliki mata berbentuk almond. Pada saat mengukur Harvey, ketika dia memperhatikan fakta bahwa Harvey menggunakan telepon yang sudah ketinggalan zaman, dia mengerutkan kening tanpa sadar. Dia kemudian berkata dengan kesal, maaf. Ada aturan di sini di toko ini. Jika Anda tidak ingin membeli sepasang sepatu, Anda tidak dapat mencobanya. Anda bisa keluar dari pusat perbelanjaan untuk melihat-lihat. Ada banyak kios di pinggir jalan. Sepasang sepatu hanya biaya sekitar beberapa dolar di sana. Anda dapat mencobanya dengan cara apapun yang Anda suka. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Mandy. Segera, dia mengerti seluruh gambar sekarang. Orang miskin ini ingin bertindak sombong dan unggul di depan Dewi. Mengapa dia tidak memiliki kesadaran diri? Dia hanya menggunakan telepon yang sudah ketinggalan zaman. Saya yakin dia tidak akan mampu membeli sepasang sepatu itu bahkan jika dia tidak menghabiskan apapun untuk makan selama 1 tahun penuh.